Halo semuanya, selamat datang di video aplikasi kami tentang message authentication. Kami dari kelompok 5 dan kami akan menjelaskan bagaimana cara memastikan pesan yang Anda terima di dunia digital benar-benar asli dan aman. Oke, kita bayangkan skenario ini di mana Anda menerima surat dari teman Anda. Kemudian, bagaimana Anda tahu kalau surat itu benar-benar dari teman Anda? Bagaimana Anda tahu kalau isi surat itu tidak diubah oleh orang lain? Dan yang terakhir, bagaimana Anda tahu kalau bukan orang lain yang mengirim sambil berpura-pura jadi teman Anda? Nah, di sini kita bisa lihat kalau solusinya itu adalah tanda tangan unik yang tidak bisa dipalsukan. Nah, inilah yang disebut dengan message authentication. Nah, jadi untuk lebih detailnya lagi, apa sih message authentication itu? Jadi message authentication itu adalah cara untuk memastikan yang pertama keaslian, di mana pesan benar-benar dari pengirim yang sah. Yang kedua, integritas, pesan tidak diubah selama perjalanan. Yang terakhir, no repudiation, pengirim tidak bisa menyangkal telah mengirim pesan. Oke, kenapa sih message authentication itu sangat penting? Jadi ini tuh terkait dengan adanya ancaman di dunia digital. Contoh ancaman yang pemerintah terjadi, contohnya seperti man in the middle attack, di mana peretas bisa mengubah pesan. Kemudian ada repudiation, pengirim bisa menyangkal pesan mereka. Ada impersonation, orang bisa berpura-pura jadi Anda. Dan yang terakhir ada message tampering, yaitu isi pesan itu bisa dimanipulasi. Nah, contoh nyatanya itu kita bisa tahu ada banyak kasus di mana transfer bank yang diubah jumlahnya, lalu ada email phishing yang mengaku dari perusahaan resmi, dan yang terakhir ada pesan palsu dalam komunikasi bisnis. Berikutnya adalah konsep hash function. Konsep hash function ini dalam bentuk sidik jari digital. Hash function H fungsi yang mengubah data menjadi sidik jari unik. Contohnya pesan transfer 1 juta rupiah jadi A3F5C8D E1B4 dan lain-lain. Berikutnya ada transfer 9 juta yang jadi Z8K2M5N7Q3P1 dan di mana hasilnya ini adalah berbeda. Sifat-sifat dari hash function ini hasil hash selalu sama untuk pesan yang sama. Perubahan kecil dapat menyebabkan hash berubah total, tidak bisa dikembalikan ke pesan asli, dan sangat sulit untuk membuat pesan berbeda dengan hash sama. Konsep dari encryption. Untuk mengamankan pesan, encryption mengacak pesan agar hanya penerima yang dapat membacanya. Prosesnya, pesan asli dienkripsi dengan key dan hasilnya pesan akan teracak. Pesan yang teracak dapat didekripsi kembali dengan key sehingga kita dapat mendapatkan pesan yang asli. Fungsi utamanya adalah untuk confidentiality, hanya penerima yang bisa baca, dan privacy, di mana isi pesan tersembunyi dari pihak lain. Ini adalah diagram dari message authentication. Ada proses A, encrypt dan hash, dan B, hash dan encrypt. Perbedaan dua metode dalam diagram. Metode A, encrypt dan hash. Hash dibuat setelah enkripsi. Hash untuk melindungi pesan trankripsi dan lebih sederhana dan lebih efisien. Sementara metode B, hash dan encrypt. Hash dibuat sebelum enkripsi. Hash ikut dienkripsi bersama pesan dan memberikan confidentiality pada hash juga. Cara kerja metode A, encrypt dan hash. Dari source A ke destination B. Di source A, pesan M dibuat, hash M merupakan sidik jari pesan, digabungkan M dengan HM dan enkripsi dengan key, sehingga I, K, M atau HM. Di destination B, dienkripsi dengan key K, sehingga dapat M dan HM yang dikirim. Dan hitung ulang hash dari M sehingga ada HM baru dan kita compare apakah HM lama sama dengan HM baru. Jika sama, maka pesannya asli dan utuh. Jika beda, maka pesannya diubah. Berikutnya adalah cara kerja metode B, hash dan encrypt. Source A ke destination B. Di source A, pesan M dibuat, hash M merupakan sidik jari pesan dan enkripsi pesannya dengan key K, K, M. Berikutnya akan kirim pesan terenkripsi dan HM. Di destination B, penerimanya akan dekripsi pesan dan mendapatkan M dan akan hitung hash dari M sehingga hasilnya adalah HM baru dan kita akan compare apakah HM yang dikirim sama dengan HM yang baru.
Jika sama, maka pesannya asli dan utuh, dan kalau berbeda, pesannya diubah. Apa yang ingin dicapai dari metode ini, dari konten ini, memahami konsep message authentication secara praktis, melihat perbedaan kedua metode A dan B, memahami peran hash dan enkripsi dalam keamanan, implementasi algoritma hash, contohnya algoritma SHA 256, implementasi algoritma enkripsi, contohnya AES, dan simulasi proses pengiriman pesan yang aman.